Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalan kami dari Universitas Pelita Bangsa, program studi PGSD. Di sini izin mewawancara Ibu seputar dengan kurikulum Merdeka. Ya. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Dinar Solusi. Nah, cara Ibu melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran? Oke, baik Kak. Alhamdulillah ya. Perkenalkan dulu, Ibu bersama dengan Ibu Amalia Elfrida dari STIT Al-Kamiliyah. Kebetulan Ibu adalah komite pembelajaran kurikulum Merdeka di kelas 4, fasenya fase B. Nah, untuk pelaksanaan atau implementasi kurikulum Merdeka di pembelajaran kelas 4 itu sudah kami laksanakan di setiap pembelajaran dalam kurun waktu 1 minggu itu kami sisipkan 2 jam pembelajaran. Sedangkan untuk P3-nya kami lakukan 6 dimensi itu di setiap mata pelajaran. Kami harapkan atau kami sisipkan P3 itu di setiap mata pelajaran dengan cara atau tujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan juga P3 itu bukan hanya di pembelajaran tetapi untuk P3-nya kami berharap siswa-siswi itu bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya pertanyaan kedua yang akan disampaikan oleh Abel. Baik Ibu, lalu apa saja yang Ibu lakukan untuk menerapkan pembelajaran based learning kepada siswa saat pembelajaran? Karena based learning itu sangat diperlukan ya di dalam kurmet. Dalam pembelajaran kurikulum Merdeka itu kita itu harus berdiferensiasi kepada siswa, artinya apa? Pembelajaran siswa itu harus berpusat pada siswa. Maka dilakukanlah asesmen awal. Itu sangat penting sekali di sekolahan kita yang sudah melakukan kurikulum Merdeka, maka kita harus melakukan yang namanya asesmen awal, baik itu sumatif ataupun formatif. Nah, makanya di sini karena pembelajarannya berdiferensiasi, semuanya berpusat kepada siswa. Tidak lagi menggunakan metode-metode ceramah atau metode-metode yang sudah jadul. Makanya di sini guru-guru itu sebenarnya awalnya sangat kebingungan dengan adanya kurikulum baru. Nah, alhamdulillah dari kepala sekolah kami dari STIT Al-Kamiliyah itu dari Cibarusah, baru sekolahan STIT Al-Kamiliyah yang sudah mendapatkan sekolah penggerak. Ya, alhamdulillah dalam 1 tahun ini kita sudah melaksanakan kurmet di kelas 1 dan kelas 4. Alhamdulillah untuk based learning itu mungkin sudah kami lakukan dengan cara metodenya yang sangat bagus berbasis project. Karena apa? Dengan berbasis project itu siswa-siswi itu dapat menggali minat mereka, menggali kemampuan mereka tanpa harus sesuai dengan konteks materi selalu. Jadi apa yang mereka miliki, apa yang mereka inginkan, mereka sampaikan terlebih dahulu. Nah, makanya alhamdulillah based learning itu sudah dilaksanakan oleh sekolah. Terima kasih Bu. Selanjutnya bagaimana terkait dengan sarana prasarana yang mendukung dan tidak mendukung di sekolah ini untuk menerapkan kurikulum Merdeka? Oke, sarana dan prasarana itu juga adalah salah satu kunci kesiapan bagi sekolah untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Alhamdulillah untuk lingkungan sendiri, karena kita di lingkungan pesantren ya, maka kita cari tema yang sesuai dengan lingkungan yang ada di kita. Nah, untuk perencanaan tema P5, maka kita berdiskusi terlebih dahulu bersama kepala sekolah, kurikulum, komite, bahkan dengan orang tua siswa. Apa yang kita akan lakukan, apa yang kita akan ambil dari tema yang akan kita lakukan selama 1 tahun ini, kita diskusikan, kita rencanakan, lalu kita sepakati. Alhamdulillah untuk kemarin itu kita ambil dari gaya hidup berkelanjutan.
bagaimana pengolahan sampah, karena di sini ada tiga jenjang ya, SD, SMP, SMA, bahkan santri pesantren, yang mana semuanya harus berkolaborasi, harus bekerja sama, agar P5 itu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah untuk SMP dan SMA pun sama, sudah melakukan kurikulum merdeka, dan akhirnya proyek yang kami lakukan selama 1 tahun ini berjalan dengan lancar sampai dengan pameran dari hasil-hasil karya siswa. Sebenarnya memang proyek P5 itu bukan hanya berdasarkan harus ada barang yang dihasilkan, tetapi alhamdulillah dari adanya P5 itu sekarang siswa-siswi itu sudah terlihat bagaimana mereka berpikir kritis, bergotong royong, ya, beriman tentunya. Alhamdulillah semuanya sudah terlihat dan sudah dirasakan oleh para wali siswa. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Juniati. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara Ibu mengintegrasikan nilai-nilai karakter siswa di sekolah dasar dalam pembelajaran? Nah, cara mengintegrasikannya dari penerapan P3-nya itu sendiri, P5-nya itu sendiri. Dari pembelajaran kita lihat tadi, dari asesmen awal itu kita sudah tahu nih, oh siswa ini maunya seperti ini, siswa ini mampunya dalam seperti ini. Karena dalam satu kelas itu kemampuan siswa itu berbeda-beda. Ada yang senang dalam menggambar, ada yang senang dalam menulis, ada yang senang dalam melakukannya. Nah, maka tidak bisa kita samaratakan. Berbedanya kurikulum sekarang, kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya itu, maka di sini itu sangat bagus sekali. Bukan kemampuan siswa disamaratakan. Nah, di sini sudah dilakukanlah asesmen awal. Maka di sini sudah terlihat, oh capaiannya sudah sampai mana. Siswa ini sudah belum mencapai capaian pembelajarannya. Nah, disitulah tidak kita terlihat integrasi penilaiannya dari awal asesmennya, lalu dalam proses pembelajarannya tidak melakukan harus berdasarkan konteks materi. Siswa-siswa bisa melakukan perubahan berpikirnya itu lebih kritis. Siswa itu sudah berani maju mengutarakan pendapatnya, itu sudah terlihat nilai-nilainya. Bahkan kata Ibu tadi, orang tua sendiri sudah bisa merasakan perubahan siswa, bukan dari segi nilai, tetapi dari segi perilakunya, tingkahnya. Oh, di sini diajarkan siswa-siswa itu harus buang sampah, harus buang sampah pada tempatnya, bukan hanya itu, bisa memilah sampah. Nah, di rumah itu mereka sudah bisa. Oh, mama tahu nggak? Ternyata sampah aqua ini itu bukan hanya sampah, tapi bisa jadi barang bernilai, Ma. Ini kalau dikumpulkan itu bisa kita jual, bisa mendapatkan satu kresek itu ibaratkan Rp2.000. Nah, itu sangat kebanggaan dari orang tua itu sendiri. Oh, ternyata anak saya dari pembelajaran sekolah yang mungkin tidak ada ya di sekolah itu suruh ngumpulin sampah, suruh jual, tidak seperti itu. Tapi mereka itu menjadikan sampah sebagai harta karun itu sudah bisa diterapkan di rumah. Tanpa diajarin pun mereka sudah tahu gitu, sudah bisa berpikir sendiri. Oh iya, ternyata aku itu kalau minum itu aku kumpulin di kresek. Apalagi kalau satu kresek 2.000, satu karung berapa ya, Ma? Banyak sekali uang yang akan aku dapatkan. Itu kemarin tuh banyak sekali orang tua yang bilang, oh iya Bu ya, dari pembelajaran P5 ini anak-anak itu sekarang sudah bisa berpikir sendiri gitu, sudah bisa mengutarakan pendapatnya sendiri, bahkan nilainya itu jadi kita bisa dapatkan bukan hanya di sekolahan, tetapi di rumah pun kita sudah dinilai oleh orang tua. Oh, sukses ya dalam pembelajaran P5 ini gitu. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu, sudah bersedia kami wawancarai. Sudah merepotkan, mohon maaf apabila kita ada salah-salah kata atau perbuatannya.